panggil mantan Habib. Di dalam Sulamut Taufik, Syekh Nawawi panggil Sayyid. Ya, kalimat itu ada sebuah kalimat yang isbat, ada kalimat yang tidak isbat. Al kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laysat isbatan li annal isbat yahtaju ila dalilin wa illa fa husnudzan. Jadi sebuah kalimat itu baik ngomong Sayyid, Syarif, Habib itu di dalam sebuah kitab itu tidak menunjukkan sebuah isbat kalau tidak ditujukan sebagai isbat. Wal isbat yahtaju ila dalil. Isbat itu membutuhkan dalil. Wa illa fa husnudzan. Kalau tidak itu namanya husnudzan. Wa Syekh Nawawi fi jami'i kutubihi allati qara'naha la ya'ti bi dalilil isbati bil marrah. La ya'ti Syekh Nawawi fi jami'i kutubihi bi dalaila wa barahina haula isbati ba'lawi. La yakunu dalilun wahidun. Tidak ada satu dalil pun Syekh Nawawi Tenara Al-Bandani dalam masalah mengisbat Ba'lawi ini, tidak ada dalilnya. Cuma itu masuknya mimbabi husnidzan. Wal qa'idatu taqulu bi anna dhannal bayyina khata'uh la ibrata. Kalau sebuah dhon itu sudah jelas salahnya, itu tidak dihitung. Walau kharaja min waliyin. Walau kharaja min waliyin. Makanya di dalam Islam itu agama dalil. Nahnu ashabud dalili haitsuma yakunu dalilun wahidun qabilna wa illa radadna. Kalau ada dalil kita terima, kalau tidak ada dalil kita tidak terima, siapapun itu. Makanya kasyaf tidak bisa menjadi dalil. Misalnya ada waliullah ngomong, saya bermimpi bertemu Rasulullah SAW mengatakan Ramadan itu besok. Tidak bisa, tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena itu jalannya husnudzon, bahwa benar dia itu bertemu Rasul. Husnudzon saja, ya kan? Husnudzon, karena ada dalil hadis, siapa orang yang bermimpi bertemu Nabi maka dia sama dengan bertemu Nabi. Tidak mungkin Nabi itu ditemukan dalam mimpi, bukan. Itu masuknya dalam ilmunya itu masih husnudzon, masih dzon. Maka ketika Syekh Nawawi mengatakan As-Sayyid itu belum tentu isbat, lihat di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, kitab Nasab. Lihat di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Kalimat Sayyid dan Syarif tidak menunjukkan apapun dalam pengisbatan kecuali dia menunjukkan qarinah dan dalil yang ada. Kalau misalnya ada qarinahnya, apa qarinahnya? Kalimat wa hadza isbatun minni li Ba'lawi, itu isbat. Dalilnya ada enggak? Kadang-kadang orang mengisbat enggak ada dalilnya, kayak Syekh Mahdi Roja itu. Walaupun mengisbat kalau tidak ada dalilnya, kemudian kita menemukan dalilnya, kita muridnya yang menetapkan ini, misalnya guru kita, tetap kita nggak boleh terima. Li'anna taqlida ba'da dhuhuril hujjati haram walau li syekhina. Ini hukum Islamnya begitu, kaidahnya dalam hukum Islam tuh. Ini guru kita menetapkan. Kata guru kita yang namanya 5 tambah 5 itu 15. Guru kita ngomong begitu. Kemudian kita pengen muayana. Kita ambil jeruk 5, tuh 2, 3, 4, 5, tuh 2, 3, 4, 5, kita kumpulin, dihitung sama kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 tambah 5 itu 10, bukan 15. Walau yang ngomong guru kita mau nurut guru kita, apa kita nurut sesuai hitungan kita? Sesuai hitungan kita, karena kita yakin ini yang benar. Siapa aja yang ngomong selain sahibah hadal qabri? Siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Qala Malik kullu ahadin kullu qaulin yuraddu wa yuqbalu illa sahibah hadzal qabri. Setiap orang ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali sahibah hadzal qabri man huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li annahu la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. La yantiqu anil hawa illa wahyu wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Hanya Rasulullah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya adalah turunan Ibrahim. Walaupun gak ada dalilnya, udah kita terima Rasulullah kok. Al-Quran mengatakan ala millati abikum Ibrahim. Berdasarkan agama orang tua kalian, leluhur kalian namanya Ibrahim. Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad dan orang Arab keturunan Nabi Ibrahim. Dalilnya mana? Manuskripnya mana? Bagi kita orang Islam gak penting, karena sudah Al-Quran yang ngomong.
Nabi Ibrahim sudah ngomong abina Ibrahim, Al-Quran sudah ngomong ala millati abikum Ibrahim, sudah tidak ada lagi perdebatan. Nabi sudah ngomong, Al-Quran sudah ngomong. Tapi kalau Ubed ini nggak ada di Al-Qurannya, Pak. Nasab Ba'lawi ini nggak ada di hadisnya. Yang ngomong Ali Asakran, Syekh Nawawi ini namanya kaulun muhtamilun. Bisa mengisbat, bisa tidak. Bagaimana kita tahunya? Dari dalil aja. Ada dalilnya enggak? Kalau ada dalilnya, mari kita verifikasi. Kalau tidak ada dalilnya, ya udah kita abaikan. Kita anggap saja dia tidak mengisbat. Ketika kita tidak mengisbat hari ini, itu husnudzon pada Syekh Nawawi. Husnudzon pada Syekh Nawawi. Bahwa Syekh Nawawi sebenarnya sudah tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi. Adapun kalimat sayyid itu la yadullu alal isbat. Lihat di dalam ilmu nasab. Seperti kita Rasail fi ilmil ansab, muqaddimah fil nasab, setiap lafaz sayyid dan syarif tidak menunjukkan apapun dalam pengisbatan. Itu yang pertama. Nanti bisa dibantah atau bisa ditambahin oleh penanya. Yang kedua, martudun la yuqbalu, itu bagaimana thariqahnya? Ya sudah ada. Silakan baca di dalam kitab itu. Rasail fi ilmil ansab, muqaddimah fi ilmil ansab. Itu tentang ilmu nasab secara dirayah. Bagaimana cara kita mengisbat? Mengisbat itu pertama ya harus dengan kutubun nasabin, riq'ah. Kutubun nasabin itu riq'ah, riq'atun nasabin itu kitab-kitab nasab. Di kitab nasab ada enggak? Oh ada katanya ini kitab nasab namanya Tuhfatut Talib. Bahwa Alwi adalah anak Ubed, Ubed anaknya Ahmad. Abad berapa? Abad 10, ya abad 10. Karena mereka ngakunya abad 9 kok. Coba abad yang sebelum abad 9 ada enggak kitab nasab yang mengisbat bahwa Alwi ini anaknya Ubed? Tidak ada, Pak. Dari mulai kitab abad keempat Siri Silsilatil Alawiyah, Tahdibul Ansab, abad kelima Al-Majdi, Muntaqilatut Talibiyah, ini abad kelima semua. Tidak ada yang mengisbat Ubed sebagai anak Ahmad. Di abad ke-6 Syajarah Mubarakah karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, kitab Al-Asili, kitab Al-Fakhri, kitab As-Sabatul Musan di abad 7-8 tidak ada yang mengisbat. Baru nanti di abad 9 mereka bikin kitab. Disinilah mereka mulai ngaku setelah 550 tahun dari kematian orang yang diaku. Orang yang diaku itu 345 Hijriah. Mereka baru nulis mereka keturunan dia 550 tahun setelahnya, yaitu tahun 895 Hijriah. Hada yadullu bil qat'i ala annahu minal kidbi wazzur. Ini adalah kedustaan dan pemalsuan saja. Yang ketiga, bagaimana, apakah seluruh Habib di Indonesia ini putus? Habib di Indonesia ini yang dipanggil Habib itu mayoritas adalah turunan Alwi bin Ubed. Ubednya katanya anak Ahmad yang tidak terkonfirmasi itu. Al-Attas bin Yahya bin Semit bin Syihab, As-Segab, Ba'bud, Aidid, Berakbah dan sebagainya. Semuanya itu bukan turunan Nabi. Semuanya itu Ba'alwi, orang yang aku turunan Nabi pada abad 9. Tetapi ada beberapa klan keluarga keturunan Nabi asli yang diisbat oleh Rabita Alawiyah dari Yaman. Karena di sini mereka sedikit, ada 1-2, ada yang diisbat seperti Az-Zabidi. Az-Zabidi itu turunan Nabi, sekarang dipanggilnya Habib juga. Seperti Habib Abu Bakar Az-Zabidi. Az-Zabidi itu bukan Ba'alwi. Ada lagi Al-Ahdal. Al-Ahdal pun hari ini diisbatnya oleh Rabita Alawiyah. Tapi kalau Al-Ahdal, dia bukan Ba'alwi, tapi juga telah terbukti saya melihat bahwa dia bukan turunan Nabi. Karena nama Aon leluhur mereka yang katanya anak Musa Al-Qadim, terbukti di dalam kitab-kitab nasab sezaman, Aon bukan anaknya Musa Al-Qadim. Tapi kalau Az-Zabidi ini, saya belum meneliti. Ketika saya belum meneliti, kita katakan sahih. Az-Zabidi turunan Nabi. Karena saya belum menelitinya. Nah, selama sesuatu hal belum diteliti, maka kita ibqakan ala makana qablu. Enggak boleh kita belum meneliti langsung ngomong ini putus, ini putus. Yang berani harus kita katakan putus hanya orang kabilah yang telah kita teliti dan kita yakini hakul yakin. Seperti Ba'lawi. Saya bertanggung jawab dunia akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi. Seperti saya juga bertanggung jawab bahwa Al-Ahdal ini bukan keturunan Nabi berdasarkan kitab nasab. Kalau berdasar DNA ini masih belum jelas karena dari mereka yang tes DNA masih sedikit. Kalau Ba'alwi ini yang tes DNA sudah 180 orang. Dari Indonesia 187 dan salah satunya pendukung saya. Yang sudah tes DNA ini pendukung saya 1 orang dan saya akunnya pun yang kendalikan. Jadi kita bisa melihat kebenaran daripada DNA mereka ini. Memang DNA mereka bukan turunan Nabi dan kita bisa lihat sedalam-dalamnya DNA mereka karena ini pendukung saya 1 dari Ba'lawi.
Kalau yang lainnya itu kita hanya bisa lihat dari pengumuman Google. Ini G, ini G, ini G, ini G, tapi kita nggak bisa masuk. Hanya mengetahui dia bukan turunan Nabi saja. Tapi satu orang, dia mau jadi relawan. Akhirnya kita biayain untuk tes DNA, kemudian akunnya kita yang pegang. Kita bisa kapan saja mau memberikan dalil dan bukti, bisa. Kalau Rabbi Ta'ala yang mau, kita kasih bukti dari DNA mereka yang sudah mendukung saya dalam kajian ini. Terus yang terakhir ini pertanyaan, punya teman Habib, bagaimana manggilnya? Panggil mantan Habib. bukan, bercanda itu. Ya biasa-biasa aja, kalau dia lebih tua kita panggil Kang, Mas. Kalau lebih muda kita panggil Dek. Kalau dia alim kita panggil Al-Ustad atau Kiai Muhdor Al-Hamid misalnya, kan begitu aja kalau dia pinter. Kalau enggak kita panggil Pak aja lah, Pak Muhdor. Kemarin saya panggilnya Pak Muhdor, karena kita tidak tahu alim apa tidak. Cara baca kitabnya enggak standar pelosong, enggak. Cara kitabnya enggak standar Lirboyo. Kemarin baca kitab ya, enggak standar santri-santri pelosok, enggak standar santri-santri Lirboyo, enggak standar santri Banten. Santri Banten, santri Jawa Timur, Jawa Tengah ada standarnya, bos. Ada cara baca mana yang benar, mana yang salah. Standarnya itu sudah jelas. Orang bisa diketahui sampai mana dia dakik di dalam ilmu nahwi wa sarfi itu dari baca kitabnya. Kalau pengertian, orang-orang yang belajar di Mesir, di Yaman, itu walaupun nahwu sorobnya kurang bagus, dia bisa baca kitab. Tapi sama orang-orang Indonesia bisa disalahin walaupun dia lulusan Mesir itu. Kenapa? Di sana ilmu nahwu sorobnya nggak hebat kayak di Jawa. Saya bilang makanya ulama Indonesia jangan sembarangan. Walau ngomong Arabnya kurang pati-paseh, tapi tahu orang Arab salah ngomong itu. Jadi orang Arab kalau ngomong bisa disalahin oleh santri-santri Indonesia. Jangan macam-macam. Yang banyak hafal Alfiah itu santri Indonesia daripada santri Mesir, daripada santri Yaman. Santri Indonesia yang paling banyak hafal Alfiah, yang paling banyak bisa baca kitab itu santri Indonesia. Yang layak menjadi mujtahid itu santri Indonesia. Kenapa? Belajarnya harfan-harfan min bismillah ila wallahu a'lam bisawab. Mereka di sana sekarang ini belajarnya nggak kayak dulu. Dulu hebat-hebat. Sekarang belajarnya kayak di kuliahan. Ngambil satu bab, buka kitab anu, bab anu, tapi tidak dari bismillah, barokahnya kurang. Makanya jangan bangga-bangga anak luar negeri, mondok di Indonesia aja, jadi pinter, jadi ulama besar. Tapi jangan sampai mau taklid melulu. Alfiah hafal, kadang-kadang ada yang hafal Bukhari. Hafal Quran banyak di Indonesia, hafal Bukhari ada. Di Banten ada yang hafal Quran, hafal Fathul Mu'in, coba bacanya aja susah. Santri Pelamunan, sekarang udah agak tua dia, umurnya bisa saya. Itu hafal Fathul Mu'in, hafal Bukhari, tapi nggak pernah ngaku-ngaku hebat, biasa aja. Maka jangan inferior kita sebagai bangsa Indonesia. Ini kita dari sisi kulit inferior kepada orang Eropa. Dari sisi agama kita inferior pada orang-orang Timur Tengah. Kalau sudah ngaji di Timur Tengah, dibanggain. Belum tentu Pak bisa baca kitab walaupun dia paham apa yang dibaca. Karena mereka sering baca kitabnya bahasa Arab aja. Ketika baca banyak yang salah, bisa disalahin oleh santri Indonesia. Apalagi yang bukan dari Timur Tengah, dari Persia kayak Syekh Mahdi Rojai. Kemarin ngomongnya aja bahasa Madura apa itu? Syekh Mahdi Rojai, saya nggak paham. Menjawab saya pakai bahasa bukan bahasa Arab, saya nggak paham. Apakah saya dibohongi nama penterjemah? Saya tidak tahu. Maka santri Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terutama yang saya kenal itu adalah santri Pulau Jawa, ilmunya mutabahir fi kulli fannin minal funun. Tapi hari ini kenapa kita ini belum go internasional? Karena masih ada inferior, ada taklid di sana yang belum bisa diberantas, ada taklid yang belum bisa diberantas, ada rasa inferior terhadap orang Timur Tengah yang belum bisa hilang. Padahal dia hafal Alfiyah, padahal dia hafal qawaid usuliyah, dia hafal qawaid al-fiqhiyah, dia tamat Jam'ul Jawami, dia tamat al-Mustasfa. Kitab-kitab fikih yang tinggi-tinggi yang tebal-tebal itu, kalau orang Banten baca tuh Fathul Muhtaj itu dibaca dari A sampai Z itu. Muknil Muhtaj dibaca dari A sampai Z, bukan hanya nyari-nyari kitab, dibaca. Tafsir Jalalain, Marah Labid, Ibnu Katsir, Tafsir Tabari dibaca. Dari jilid pertama sampai jilid terakhir itu dibaca. Dulu kiai-kiai di Banten bacanya kitab apa kalau tasawuf? Al-Insanul Kamil. Itu tahun 1634 sudah baca kitab Al-Insanul Kamil, ada manuskripnya. Lah, hari-hari ini kita terkungkung oleh taklid yang tiada tara. Mau ngomong kebenaran aja kita nyari-nyari taklid. Misalnya taklid pada Syekh Murtadho Az-Zabidi. Kemudian terbukti Syekh Murtadho Az-Zabidi tidak nulis itu. Oh, kita taklid pada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu ikhbar,
kalimatun la yuqsadu bihal isbat. Kenapa diketahui kalimatun la yuqsadu bihal isbat? Bi annahu la yati bidalilin wa burhanin. Karena dia tidak pakai dalil dan tidak pakai burhan. Bagaimana kita mengikuti seseorang yang tidak ada dalil, sementara orang yang punya dalil dibilang dajjal? Aneh bin ajaib. Kenapa ini? Ada kungkungan taklid, kungkungan apa ya dalam santri kita ini yang belum bisa keluar. Insya Allah barokah bab nasab ini, tahun depan Indonesia santri-santri Nusantara akan terbebas dari kungkungan inferioritas sebagai bangsa Nusantara, kungkungan taklid yang tiada tara, sehingga kita apa saja di dalam masalah agama menunggu fatwa dari Darul Ifta, menunggu fatwa dari Mesir. Ngapain kita tunggu-tunggu dari sana? Kita sudah punya LBM PBNU. Saya kenal yang ada di LBM PBNU 20 para santri-santri kiai yang luar biasa ilmunya. Kenapa kita harus tunggu dari luar negeri dulu tentang fatwa suatu masalah hukum? Belum yang di PWNU LBM-nya luar biasa. Kenapa kita harus menunggu dari luar negeri? Sekarang ditetapkan oleh bangsa Nusantara, Baklawi bukan cucu Nabi. Lu mau ngomong apa? Seandainya ada ulama-ulama luar negeri yang mau untuk membela, silakan datang, kita diskusi. Silakan datang bawa dalil, kita adu dalil. Ulama Indonesia, santri Indonesia siap mulai hari ini sampai hari kiamat untuk bersaing dengan ulama-ulama internasional.